Dari mana Bu? Ya, makasih Bu. Ini Bu, perkenalkan saya pengajar praktik dari calon guru penggerak Ibu Ardila. Maksud saya ke sini untuk pendampingan individu satu Bu. Iya, satu ya. Iya. Terus progresnya nih. Ya, di sini nanti ada mengisi daftar hadir Bu ya. Kemudian untuk tema pendampingan individu sampai ini Bu, refleksi awal kompetensi dari calon guru penggerak, kemudian fokus pendampingannya, ada diskusi kemarin dari tantangan belajar daring, sudah 1 bulan itu gimana sih progresnya, ada kendala atau tidak, seperti itu. Selama pendidikan itu ya? Iya benar Bu. Ini ada surat tugasnya Bu, nanti ya, dan ini SPPD-nya. Assalamualaikum Bu Ardila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ardila? Alhamdulillah, itu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah, kita akan melakukan pendampingan individu ya Bu ya. Tadi alhamdulillah sudah disambut dengan Ibu Eca selaku kepala sekolah, luar biasa tanggapannya dan motivasinya untuk Bu Ardila itu harus tetap dilakukan gitu kan untuk selesai dalam pendidikan calon guru penggerak ini ya Bu Ardila ya. Tema ini pendampingan kita yaitu refleksi awal kompetensi dari guru penggerak ya Bu. Kemudian fokus pendampingan kita ada diskusi tantangan belajar daring, kemudian ada refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD. Kemudian ada diskusi pembuatan kerangka portofolio ya. Kalau di sini portofolionya menggunakan portofolio digital ya Bu ya. Kemudian ada diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Gimana nih dalam 1 bulan sudah belajar ya, 1 bulan lebih ini sudah belajar daring. Gimana Bu? Apa kendalanya? Kemudian hambatannya apa? Selama 1 bulan ini belajar daring, hambatannya mungkin dari sarana dan prasarananya saja Ibu ya. Mengingat kami ini kelas malam dimulai dari habis maghrib sampai jam 9 atau setengah 10, kadang rawan mati lampu Ibu. Nah itu kadang-kadang kalau mati lampu sinyal itu hilang. Nah itu menjadi kendala bagi saya. Ya. Dari apa yang Ibu utarakan tadi kendala ya seperti mati lampu, sinyal itu bagaimana Ibu mengatasi itu? Mengatasinya saya keluar rumah cari tempat yang kira-kira ada sinyal tentunya Ibu. Oke, jadi Tapi sejauh ini belum ada sampai yang mati lampu lama gitu, paling-paling mati lampu cuma 5 menit aja. ya. Tapi saya lihat nih Ibu ya dari apa yang waktu pembelajaran ya sudah saya pantau itu luar biasa loh Ibu Ardila nih. Alhamdulillah Ibu. Tugas-tugasnya tidak ada yang terkendala, artinya tetap mengirim ya walaupun terkendala sinyal atau mati lampu itu tidak ada tugas-tugas yang terbengkalai ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kemudian bagaimana nih dukungan dari pihak sekolah Bu, dari guru-gurunya, dari kepala sekolahnya? Dukungan dari warga sekolah khususnya untuk kepala sekolah sendiri sangat luar biasa Ibu. Kepala sekolah saya Ibu Eca Srianti itu sangat luar biasa mendukung saya. Memang dari awal saya mendaftar CGP ini beliau yang menyuruh saya, menyemangati saya Ibu. Tadinya saya nggak punya nggak tergerak lah istilahnya, tidak tergerak untuk mendaftar CGP, tapi beliau yang memberi semangat, motivasi untuk kamu bisa mendaftar kayak gitu. Jadi saya mencoba dan alhamdulillah dari 7 guru yang mendaftar dari SMP Sukamulya yang lulus itu 2 orang, tapi yang satunya pindah karena SK tempat ngajar baru Bu. Oh gitu. Berarti tidak ada masalah ya untuk ini dukungan dari kepala sekolah juga luar biasa, guru-guru juga. Guru-gurunya alhamdulillah meski yang ada beberapa yang memberi semangat, tapi ada beberapa sedikit yang
biasa Ibu, ada yang kurang apa ya? Kurang menunjukkan bahwa Simpati gitu iya ya. benar. Tapi walaupun seperti itu tetap semangat ya Bu Iya, Ardila Ibu. ya. Iya. Kemudian ini setelah pembelajaran 1 bulan bersama fasilitator daring ya, Iya. bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu Ardila nih? Iya. Harapan kedepannya Ibu, setelah saya setelah belajar ya Bu ya, khususnya untuk di kelas saya bisa merubah mindset saya yang tadinya bahwasanya mengajar itu hanya untuk lulus KKM saja. Nah, mengajar itu tidak usah melihat dari apa yang kemampuan siswanya. Maksudnya gini Bu, selama ini saya menyamaratakan kemampuan siswa, tapi setelah saya mengikuti CGP ini selama 1 bulan, pemikiran saya itu sudah berbeda dari pemikiran awal tadi. Jadi itu harapan Bu Ardila setelah mengikuti CGP ini ya, luar biasa. Kemudian Kekhawatirannya tadi? ya Kekhawatirannya dengan menyandang CGP Bu, gelar CGP ini sangat berat bagi saya. Takutnya saya tidak mengimplementasikan kepada sekolah ini dan terkesan itu hanya sebuah merek saja, tidak bisa berjalan. Itu kekhawatiran saya, dan saat ini masih sangat khawatir sekali mengenai hal itu. Itu kekhawatiran dan harapan dari Ibu Ardila ya, setelah mengikuti CGP. Nah, sekarang nih dukungan apa yang setelah 1 bulan ini ya yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru? Dukungan yang dilakukan oleh kepala sekolah yang pertama memberi semangat memang baik secara langsung maupun hanya via WA, semangat gitu. Dan untuk Ibu Echa sendiri, karena beliau itu guru penggerak angkatan 5, jadi dia memberikan trik-trik dan saran-saran sebagai CGP gitu. Dan untuk guru-guru yang lain, dorongannya mungkin hanya sebatas ayo Dek semangat gitu aja, semangat mumpung masih muda gitu. Luar biasa berarti Ibu Echa ini kepala sekolahnya Bu. Alhamdulillah Ibu. Jadi Ibu Ardila nih harus tetap semangat pokoknya dengan mempunyai kepala sekolah Bu Echa, apalagi sudah dari guru penggerak kan Ibu Echa. Pengalamannya juga sudah banyak ini. Pelajari modul 1.1 nih, tentang apa nih Bu Ardila modul 1.1? Iya, kemarin modul 1.1 itu mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dan modul 1.2 itu mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Oke. Nah, dari yang sudah dipelajari ini apa perubahan yang Ibu rasakan di dalam ruang kelas selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Iya, itu tadi kembali ke awal yang saya ceritakan tadi. Setelah saya mempelajari mengenai refleksi tentang dari KHD tersendiri, saya baru menyadari bahwa selama ini saya mengajar hanya untuk tuntutan nilai yang lulus dengan KKM, dan mengajar itu tidak menggunakan media, lebih tepatnya teacher center kalau kemarin itu. Dan sekarang setelah saya mempelajari, saya membuka pikiran saya, mengetahui bahwasanya anak itu berbeda-beda setiap kodratnya. Kita tidak bisa menyamakan Ibu, si A harus gini, si B harus gini. Kita harus benar-benar menyemangati. Mungkin dia lemah di bidang kognitifnya, tapi untuk praktek atau olahraganya dia unggul. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan setiap siswa itu sendiri. Oke, betul Bu ya, apa yang Ibu sudah sampaikan. Kemudian
apa saja sih pembelajaran yang sudah Ibu Ardila ya lakukan menurut modul filosofi pendidikan KHD tadi ya, yang mendorong Ibu untuk melakukan perubahan itu apa sih? Nah, iya. Yang mendorong untuk saya berubah tentunya mengenai cara guru sendiri, Bu, belajar pendekatannya, nah sama anak itu sendiri. Nah itu tuh kita tuh anak itu jangan kita berikan jarak, tapi kita kawani. Kita sebagai guru jangan jadikan kita itu sebagai selama ini pemikiran kita orang yang serba bisa gitu. Kita gandeng, kita bawa bersama-sama, rangkul, jadikan kita sebagai hanya fasilitator saja. Jadi kalau ada siswa bertanya kita jawab, kalau dia memberikan pendapat kita hargai pendapat tersebut. Seperti itu setelah saya mempelajari. Itu perubahan yang Ibu lakukan di kelas ya. Kemudian bagaimana sih respon dari peserta didik ya setelah Ibu melakukan perubahan? Bagaimana respon dari ya? Responnya setelah saya melakukan perubahan, siswa antusias sekali ya, Bu ya. Antusias, enjoy tentunya di dalam kelas, tidak dipaksakan, dan tentu banyak sekali siswa yang senang, Bu kayak gini lagi ya gitu, asik gitu, tidak ngantuk, tidak boring. Jadi pembelajaran sangat menyenangkan ya, Bu ya, setelah menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa hal yang sudah baik dari perubahan dan kemudian apa sih yang perlu diperbaiki gitu? Yang sudah baik yaitu mungkin kalau saya sendiri dari cara atau metode pengajaran saya sudah baik. Tapi untuk kedepannya yang perlu saya perbaiki itu tentang mungkin manajemen waktu saya, Ibu. Ya, manajemen waktu saya harus diperbaiki lagi. Baik itu tentang pekerjaannya ataupun tentang tugas-tugas itu harus saya perbaiki. Berarti itu harapan kedepannya perlu memperbaiki waktu. Gitu ya, ada berapa banyak tugas itu harus pinter-pinter kita benar waktu. Benar. Kemudian perubahan konkret yang telah dilakukan di dalam kelas apakah sudah dituangkan kemudian dalam jurnal refleksi mingguan itu? Iya, perubahan konkret kemarin sudah saya tuangkan ke dalam jurnal refleksi saya. Tapi dalam hal ini tentunya perubahan-perubahan tersebut kalau di dalam kelas itu kan mungkin mengenai ya cara pembelajarannya saja ya, Bu ya. Tapi kalau di dalam luarnya saya melakukan perubahan konkret itu dengan membuat aksi nyata kayak buat spanduk PPDB gitu. Di sini alhamdulillah saya dipercaya setiap tahunnya itu membuat brosur, terus membuat semacam untuk pengiklan-iklan gitu, Bu. Luar biasa sekali berarti ini Bu Ardila ya. Nah, dari apa yang Ibu tadi bicarakan seperti membuat spanduk gitu ya. Nah, di calon guru penggerak ini kan ada portofolio ya, Bu ya, portofolio digital. Nah, Ibu itu menggunakan portofolio itu menggunakan apa? Media apa? Saya selama ini menggunakan PicsArt, Ibu, untuk mengedit foto. Kalau foto saya gunakan PicsArt, tapi kalau untuk video saya gunakan KineMaster. Itu untuk mengedit video. Selama ini saya mengedit menggunakan, tapi beberapa setelah saya belajar dari ini saya mulai mempelajari tentang Canva. Kadang-kadang saya masukkan juga, kadang-kadang beralih ke Canva gitu. Jadi ada 3, Ibu, ada PicsArt, ada Canva, ada KineMaster. Nah, di dalam komponen yang Ibu buat, misalnya membuat portofolio itu, apa sih yang komponen yang Ibu tuangkan? Apa misalnya dari sekolah atau profil dari Ibu sendiri atau dengan siswa? Komponennya apa aja? Komponen yang saya masukkan dalam pembuatan portofolio ini khususnya untuk pembelajaran di kelas tentu
anak-anak ya Bu ya, anak dan saya juga bagaimana cara mengajar, saya foto, anak-anak di kelas juga saya foto. Terus tentu dalam hal portofolio, tugas portofolio tadi tidak jauh-jauh dari bagaimana cara kita belajar daring juga. Nah, ketika belajar daring juga saya screenshot pembelajaran daring, saya masukkan, terus tugas-tugas itu saya foto, saya buat portofolio juga gitu. Berarti sudah berjalan dengan baik ini pembuatan portofolio digitalnya ya Bu ya. Kemudian bentuk penyajiannya seperti apa? Bentuk penyajiannya untuk tugas-tugas kemarin kebanyakan rata-rata saya menggunakan video yang saya edit, baik itu kalau fotonya saya edit dulu pakai PicsArt atau Canva, terus saya alihkan ke video itu menggunakan KineMaster, saya unggah di platform YouTube. Ya. Setelah itu baru saya copy linknya dan itu saya menggunakan YouTube Ibu untuk berbagi. Ya. Nah, kan ada peta posisi diri nih ya, Iya. kemudian ada pengembangan diri dan kompetensi guru penggerak nih ya. Kemudian kompetensi apa yang sudah baik dari peta? Kompetensi yang sudah baik menurut saya itu yaitu menggunakan aplikasi edit video KineMaster. Oke. Kenapa Mbak memilih KineMaster? Kan ada aplikasi yang lain nih. Iya, saya karena pertama saya setelah mempelajari aplikasi tersebut mudah digunakan, mudah dipelajari. Ya. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Mengenai edit tadi, saya ingin lebih mendalami lagi ilmu KineMaster sehingga saya bisa untuk berbagi, Bu. Oke. Perubahan rencana apa untuk setelah mempelajari lebih mahir gitu ya? Iya. Apa yang menjadi perubahan Ibu untuk mengembangkan diri dari KineMaster itu? Ya, perubahan saya tentunya saya ingin berkolaborasi bersama guru-guru khususnya untuk mendalami ilmu KineMaster tersebut sehingga bisa bermanfaat dalam pembelajaran. Ya betul sekali, luar biasa ini ya Bu Ardila. Ilmunya tentang KineMaster itu sudah ya luar biasa. Ini perlu apa ini ya? Diacungi 2 jempol ini ya Bu Ardila ya. Jadi bisa nih dengan Ibu kan juga sudah bisa KineMaster, jadi bisa mengaplikasikan dengan guru-guru lain, ya kan? Kemudian anak-anak juga bisa loh Bu itu belajar ya. Kemudian ini apa nih setelah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya, setelah melalui pembelajaran daring ataupun melalui pendampingan ini, ide apa yang Ibu dapatkan gitu melalui proses pendampingan ini apa gitu? Nah, ide dari setelah proses pendampingan ini saya mempunyai ide bahwasanya setiap pembelajaran ataupun nantinya aksi nyata yang saya gunakan ini apa saran-saran dari Ibu akan saya terapkan dalam aksi nyata saya. Dari awal ya Bu ya, dari awal sudah disambut dengan baik, ini sudah proses pendampingan individu sudah selesai. Terima kasih Ibu Ardila sudah berbagi praktek baik dari proses daringnya ya maupun di dalam kelasnya, dan sudah luar biasa ini Ibu Ardila ini. Terima kasih Bu. ya. Tetap semangat dalam menjalani pendidikan calon guru penggerak ini ya Bu ya. Terima kasih, mungkin itu yang sudah saya bisa sampaikan waktu pendampingan ini. Iya, terima kasih juga khususnya saya Ibu sudah datang di sekolah kami. Inilah adanya sekolah kami dan inilah apa adanya jawaban saya tadi Ibu. Mungkin ada salah atau kurang pas di hati Ibu, saya mohon maaf dan saya ucapkan sangat terima kasih
dan bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Bu ya.